Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Anto Ramana di X Live Channel. Pada kesempatan kali ini, video tutorial yang akan saya share kepada teman-teman semuanya adalah bagaimana cara mengubah handphone teman-teman menjadi sebuah mesin barcode profesional. Dan untuk membuatnya, minimal teman-teman harus mempunyai satu buah handphone Android dan satu buah komputer PC ataupun laptop yang akan digunakan sebagai servernya. Bagaimana cara membuatnya? Ikuti tutorialnya sebentar lagi ya. Oke teman-teman, sebagai langkah awal kita akan download dan install terlebih dahulu sebuah aplikasi yang bernama Barcode to PC, yang mana aplikasi ini nanti kita akan install di komputer yang kita gunakan sebagai server, yakni sebagai tempat untuk menerima kode-kode yang nanti kita akan scan melalui handphone. Oke, alamat situsnya yang bisa teman-teman kunjungi adalah seperti ini, barcode2pc.com. Oke, ini adalah situs tempat di mana kita mendownload aplikasi Barcode to PC. Nah, teman-teman bisa langsung ya download free di sini, atau teman-teman bisa gulir layarnya ke bawah. Nah, ini download servernya. Ada beberapa pilihan, ada 3 pilihan. Ini sesuai dengan sistem operasi komputer yang teman-teman pakai. Untuk Windows di sebelah kiri, untuk yang tengah adalah Apple, yang ketiga adalah Linux. Jadi teman-teman pastikan terlebih dahulu sistem operasinya yang sedang digunakan saat ini. Kalau menggunakan sistem operasi Windows, ya teman-teman tinggal klik yang ini, download.exe. Cuman beberapa waktu yang lalu saya mencoba aplikasi yang ini, download lewat link ini, itu gagal. Gagalnya bukan ketika download, tapi ketika menginstal. Katanya di situ ada pesan muncul bahwasanya koneksi internetnya sedang tidak stabil. Ya mungkin memang benar, karena di tempat saya agak sedikit kurang stabil sih internetnya. Jadi solusinya teman-teman download aja di bagian bawah nih. Ini ada link download offline installer. Nah, bedanya ukurannya memang agak sedikit besar ya. Kalau yang menggunakan ini ukurannya sekitar 3 sampai 4 mega kalau nggak salah. Nah, kalau yang download offline installer, nah coba kita klik aja download. Kemudian nah ini dia. Ukurannya 94,1 MB. Jadi agak sedikit besar. Cuman saya bisa pastikan ketika nanti proses instalasi pasti akan berhasil. Insya Allah pasti akan berhasil. Oke, tinggal teman-teman tunggu aja nanti proses downloadnya selesai. Nah, kalau sudah selesai, tinggal teman-teman minimize aplikasi browsernya. Kemudian tadi sudah saya simpan di desktop. Nah, ini dia aplikasi Barcode to PC untuk server atau untuk komputer, namanya Barcode to PC server.offline installer. Nah, ini masih dalam bentuk file WinRAR atau WinZip, tinggal teman-teman ekstrak aja dulu. Saya ekstrak di sini, extract to here. Ini hasilnya. Kita coba buka. Nah, isinya ada 4 buah file. Ini ada file untuk instalasi setup, kemudian 2 file ini biarkan aja seperti ini, yang terakhir ada file YML file. Nah, selanjutnya adalah kita akan menginstal terlebih dahulu aplikasi Barcode to PC untuk server atau untuk di komputer yang kita gunakan sebagai penerima kode yang kita scan melalui handphone. Di sini tinggal klik 2 kali aja. Oke, sebelum teman-teman install aplikasi ini, sebelum mengklik tombol I agree, next, dan seterusnya, pastikan terlebih dahulu setiap pekerjaan atau semua pekerjaan yang sedang teman-teman kerjakan di komputer itu disimpan, di save, disimpan, dan di close. Karena nanti ketika proses instalasi berhasil, komputer akan di restart, komputer akan dinyalakan ulang. Jadi ada baiknya untuk menyimpan terlebih dahulu hasil pekerjaannya. Oke, tinggal diklik aja I agree, next, dan seterusnya. Tinggal teman-teman tunggu proses instalasi di komputer berhasil, dan pasti nanti akan restart sendiri. Nah, ini dia aplikasi Barcode to PC server yang sudah berhasil saya install di komputer. Tinggal saya coba buka, klik 2 kali. Di sini ada informasi di statusnya scan session 0, connected device 0. Jadi tidak ada alat yang terhubung dengan komputer saya ini. Oh ya, sebelumnya jika teman-teman ingin menggunakan aplikasi ini, Barcode to PC server, dan nantinya handphone juga menggunakan aplikasi yang sama, wajib berada di satu jaringan internet yang sama. Jadi nanti kalau jaringan internet berbeda, misalnya teman-teman di komputer menggunakan jaringan WiFi, IndiHome atau apa gitu, sementara di
handphone yang menggunakan paket data, kemungkinan koneksinya tidak akan berhasil. Jadi pastikan satu jaringan yang sama. Oke, ini sudah berhasil ya, kita biarkan terbuka. Sekarang kita akan beralih ke handphone untuk menginstal aplikasi yang namanya juga sama, yakni Barcode to PC. Nah, sekarang di handphone teman-teman, langsung aja teman-teman menuju ke Google Play Store, kemudian di kotak pencarian teman-teman langsung aja cari Barcode to PC. Nah, ini langsung muncul Barcode to PC _2 Wi-Fi scanner. Kalau tadi di komputer namanya Barcode to PC server. Nah, ini kalau yang ini mesinnya ini ya, kita install di handphone atau di Android teman-teman. Tinggal ketuk aja tombol install. Ukurannya cukup kecil, cuman 5,7 MB, cukup ringan juga sih ya. Nah, ini sudah berhasil. Ini ada di sini. Coba kita buka. Tampilan awalnya seperti ini. Nah, ada ucapan selamat datang. Nah, sekarang langsung otomatis connection established. Ini terjadi karena jaringan baik di komputer ataupun di handphone saya menggunakan jaringan internet yang sama. Jadi langsung aja di sini muncul connection established atau koneksi jaringan internetnya sudah terhubung. Nah, oke, sekarang saya langsung coba start scanning, atau mungkin saya akan aktifkan dulu aja Microsoft Excel-nya di komputer. Nah, ini di Microsoft Excel komputer sudah saya aktifkan. Kemudian ini kolomnya akan saya perlebar. Saya pilih selnya di A1. Kemudian di handphone saya akan coba start scanning. Nah, jendelanya masih kosong, tinggal teman-teman klik aja bagian yang paling bawah ini ada tombol kamera. Nah, ada 3 macam mode untuk scanning. Ada manual input, ada single scan, ada multi scan. Kita akan coba yang pertama, single scan. Nah, untuk nama sesinya bisa teman-teman lewati aja, atau mungkin teman-teman ingin memberi nama di sini boleh, nama sesinya, scan sessionnya. Kalau tidak ingin ngasih nama, langsung aja dilewati. Tinggal klik OK. Ada berita lagi allow Barcode to PC dan seterusnya, di allow aja. Nah, ini saya sudah mempunyai, sudah berhasil ya. Padahal saya belum mengetuk ya secara otomatis. Ini tadi angkanya sudah berhasil 899 sekian-sekian untuk kodenya. Oke, saya coba ulangi lagi di sini. Single scan. Nah, ini saya mempunyai sebuah wadah untuk buku-buku ini ya, untuk buku-buku ini. Nah, di bawahnya terbaca lagi. Saking sensitifnya mungkin ya. Yang single scan, coba kita ulangi. Nah, ini dia yang bagian paling bawah itu, kalau teman-teman perhatikan ada kode barcode-nya. Kita arahkan ke bawah, ini kalau single scan, nah langsung terbaca dan di komputer sudah tersimpan. Kalau teman-teman perhatikan di komputer akan muncul kode 8,99 sekian-sekian. Nah, ini karena formatnya ini masih general. Nah, sekarang coba akan kita rubah formatnya menjadi teks. Nah, karena nantinya biasanya kode barcode ini tidak selalu diawali dari angka 1 sampai dengan 9. Kadangkala kode barcode diawali dari angka 0. Nah, secara otomatis kalau diawali dari angka 0, kalau tidak menggunakan teks, angka 0 di depan itu akan hilang. Jadi ada baiknya menggunakan format teks untuk selnya. Oke, saya coba blok semua aja untuk sel A. Kemudian saya pilih formatnya teks. Yang atas biarin aja ya. Saya ulangi lagi untuk scanning kode. Saya pilih yang single scan aja. Oke, saya arahkan ke bawah. Nah, udah berhasil. Muncul kodenya 899 sekian-sekian-sekian. Kemudian saya coba multiple scan. Untuk sesinya saya biarin aja default seperti ini. Nah, sekarang coba saya akan multiple scan. 1, 2, 3 dan seterusnya. Selama saya mengarahkan ke kode barcode-nya di barang yang ingin saya scan, maka di komputer akan ngetik terus nih ya sampai sepanjang itu ya. Nah, ini dia. Oke, saya coba hentikan dulu. Nah, sekarang kita akan coba lakukan beberapa pengaturan untuk mode scanningnya. Di handphone bisa teman-teman tekan tanda ini, kemudian di pengaturan setting. Nah, ini kemudian di sini ada always use default scan session. Nah, biarkan aja nonaktif. Kemudian prefer front camera. Ini kalau teman-teman mau menggunakan kamera depan. Cuman saya sarankan tidak usah ya, karena biasanya kamera depan hasilnya itu kurang sedikit bagus ya. Jadi ada baiknya menggunakan kamera belakang.
Kemudian yang ketiga yang ini turn the torch on automatically. Jadi nanti ini nanti kalau teman-teman nyalakan ini secara otomatis ketika akan melakukan scanning kode itu lampu senternya akan nyala otomatis. Jadi bisa dinyalakan, bisa juga tidak. Keep display always on. Sepertinya wajib ya, sepertinya. Dan berikutnya apa lagi nih? Udah itu aja yang bisa kita ini ya, yang bisa. Oh ini enable camera beep. Ini mungkin juga sedikit wajib ya. Ini kalau kita aktifkan dan ketika kita menggunakan aplikasi ini untuk scanning kode barcode, maka dia akan mengeluarkan suara semacam alarm, jadi beep ya. Nanti munculnya kita klik. Oke. Coba kan kita ini ya. Kita cek lagi single scan. Nah, kan saya coba. Nah, itu ada muncul suaranya. Muncul suara beep ya, dan seterusnya. Oke teman-teman, itu adalah bagaimana cara kita mengubah handphone Android agar menjadi mesin barcode profesional. Jadi baik di handphone maupun di komputer harus terinstall aplikasi yang sama, Barcode to PC. Dan syarat yang tadi yang sudah saya sebutkan itu wajib dipenuhi, yakni komputer dan handphone harus sama-sama berada dalam satu jaringan internet yang sama. Di tutorial berikutnya kita akan coba menggunakan aplikasi Barcode to PC untuk melakukan input barang penjualan di dalam aplikasi sederhana, aplikasi berbasis Microsoft Excel untuk penjualan produk atau untuk penjualan yang dilakukan di toko-toko. Kira-kira tampilnya seperti ini nantinya. Oke, nanti kita akan coba mengutak-atik aplikasi ini, aplikasi yang akan saya siapkan untuk teman-teman semuanya secara free. Jadi biar teman-teman gak ketinggalan video tutorial dari saya, ada baiknya teman-teman aktifkan terlebih dahulu ya tombol subscribe-nya plus tombol loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi di video tutorial Microsoft Excel berikutnya bersama saya tentunya, Anto Ramana. Sampai ketemu lagi.